Halo, saya Yono Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat ya. Tapi kali ini saya akan menjelaskan khusus tentang seri atherosclerosis ya. Jadi atherosclerosis ini saya jelaskan sebagai sambungan dari materi, yaitu materi kolesterol ya. Dari materi kolesterol kita akan belajar ke atherosclerosis. Karena atherosclerosis ini sebenarnya adalah masalah penyumbatan pembuluh darah oleh kolesterol, ya. Bahasa atherosclerosis ini simpang siur dengan arteriosclerosis. Jadi arterio dan atheros. Kalau atheros itu penyumbatannya, kalau arterio itu pengerasan pembuluh darahnya. Jadi yang satu selangnya, yang satu nyumbatnya. Jadi selang, nyumbatnya. Itu kalau atheros yang akan saya bahas ini adalah penyumbatannya ya. Oke. Kita akan lihat beberapa slide. Saya harapkan Anda konsentrasi. Kalau Anda mau siapkan bolpen, siapkan catatan apapun terserah ya. Konsentrasi. Nanti Anda bisa catat setelah Anda mendengar semuanya ini. Sekarang Anda akan lihat slide yang akan saya paparkan. Oke ya. Jadi kita akan belajar ini. Apa yang harus Anda ketahui tentang atherosclerosis. Ya, jadi kita belajar ini. Dua hal yang harus kita lihat, Anda lihat paling atas kiri, itu trombus dan embolus. Itu darah yang berjadi satu. Ya, darah kental, darah yang menggumpal jadi satuan. Yang satunya namanya kolesterol LDL. Karena itu Anda harus ikuti seri saya kolesterol dulu baru belajar ini ya. Kolesterol jahat atau LDL. Trombus itu kalau diam. Anda lihat ya gambar yang di bawah. Ada darah bergerak. Ini trombus ini namanya. Ya, trombus. Tapi kalau dia jalan-jalan, nanti ya di materi stroke, materi apa, Anda kita akan belajar darah tinggi, itu dia bisa jalan-jalan. Kalau dia jalan-jalan, lalu nyumbat, namanya embolus. Jadi embolus itu trombus yang jalan-jalan, gitu aja bahasa gampangnya ya. Tapi darah ngumpal ini kalau nyumbat di tempat itu juga namanya trombus. Karena itu nanti kita bahas di materi stroke ada embolus stroke dan trombus stroke. Ya. Oke ya, kita baca yang di bawah, atherosclerosis atau atherosclerosis adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah, arteri, akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Tadi kita sudah belajar di kolesterol bahwa karena darah tinggi bisa merusak dinding pembuluh darah, mana sih dinding itu Pak Yu? Ini nih, ini kan dindingnya. Ini lancar, ini ada plaknya nih, yang kuning-kuning ini loh. Ya, kuning-kuning ini. Ini kuning-kuning ini kolesterol jahat. Kok bisa nempel? Ya, tadi bertahun-tahun Anda darah tinggi dan Anda makan salah terus. Untuk mengerti Anda harus ikuti seri satunya tadi ya di YouTube saya, di YouTube channel saya, Yohanes Sunardi TV tentang kolesterol. Yang harus Anda ketahui tentang kolesterol itu serinya. Jadi kuning-kuning ini nempel ini gara-gara darah tinggi, luka-luka itu dia nempel ya. Nanti proses bahasa, ini saya kasih bahasa sederhana supaya Anda ngerti ya. Lalu setelah nempel begini, kalau ditambah terus, tuh Anda lihat ya, lubangnya jadi kecil. Ini kan sebelumnya, ini jadi kecil lubangnya. Lalu kalau ada trombus atau ada embolus, maka dia akan menutup. Ini yang disebut atherosclerosis. Paham ya? Nah, ini kalau menyumbat di mana? Ya di organ itu yang kena. Ya, jari pendek ini ya saya harapkan Anda mengerti tentang atherosclerosis. Ya. Nah, ini saya umpamakan Anda lihat ya, sebelah kiri ini normal. Nah, pembuluh darah Anda lihat ini depannya, bagian depan. Bayangkan ini pipa, itu pembuluh darah Anda dari jantung ke organ namanya arteri, dari organ kembali ke jantung disebut vena. Nah, ini dindingnya kalau lubang ya airnya mengalir. Kalau misalnya saya umpamakan dengan selang gini ya. Tapi
Anda lihat kalau darah tinggi itu kalau sumbatannya setengah, maka karena lubangnya kecil, ya kayak pipa ini kalau dikecilkan lubangnya kan semprotannya lebih gitu, kalau ini ini gitu. Nah, kalau sampai aterosklerosisnya ini kan sudah menyumbat setengah ini, terjadi aterosklerosis tapi setengah. Nah, kalau Anda lihat sebelah kanan, penyakit jantung koroner, nyumbat di jantung atau di stroke, di otak, yaitu sama dengan ilustrasi ditutup pipanya nggak ada air mengalir lagi. Nah, kalau sampai darah tidak mengalir di otak, ya bisa stroke. Jadi paham ya? Ini aterosklerosis ini saya hanya jelaskan penyumbatannya pembuluh darah itu bagaimana. Nah, ini Anda lihat, kalau sudah nutup seperti ini, sebelah kanan ini ya, ya bisa meninggal ya. Jadi jangan main-main dengan aterosklerosis. Ingat, kalau Anda memang sudah ada gejala-gejala yang akan saya sebutkan, tetap ya, ini bukan pengganti dokter, Anda tetap harus ke dokter. Nanti dokter akan memberi Anda sesuatu yang ya yang baik buat Anda. Oke? Aterosklerosis bisa menyumbat di arteri karotid, menyebabkan embolus stroke, dan jika di arteri koroner menyebabkan jantung. Ini Anda lihat nih. Ya, yang satu ini Anda lihat, yang sebelah kanan ini pasiennya ini jantungnya masih gerak, tapi tersumbatnya di bagian otak. Ya ini ya, Anda lihat kursor saya. Lalu yang di sebelah sini, yang tersumbatnya pembuluh darah di jantung, jantungnya berhenti, meninggal ini. Yang ini meninggal serangan jantung, yang ini stroke. Anda lihat bagian otaknya tidak ada sumbatan, tapi di bagian perempuan sebelah kanan ini atau pasien kanan ini, pembuluh darah jalan raya karotidnya itu yang kena, yang ini jalan raya koroner. Bayangkan ada ini tubuh kita ini panjangnya pembuluh darah ini sampai 96.000 kilometer. Nah, nyumbatnya di mana? Kalau nyumbat di otak ya namanya stroke, nyumbat di jantung, aterosklerosis namanya, penyakit jantung koroner. Saya harapkan Anda paham, karena itu kalau nanti Anda ikuti seri saya yang harus Anda ketahui tentang kolesterol, dikatakan jangan makan ini, jangan makan ini, ya ikutin aja, ya. Lalu yang kedua, aterosklerosis pada area tungkai, betis, maupun lengan bisa menyebabkan claudicatio intermittent atau penyakit arteri perifer, ya. Ini ya tersumbat ya dari jantung pergi ke sini. Nanti ada pelajaran namanya deep vein thrombosis dari kaki ini menuju jantung dan paru-paru. Ini beda lagi. Ini yang merah, yang kabel merah. Ya, yang Anda lihat di sini ini biru namanya vena. Itu pembuluh darah balik. Kalau dari jantung ke kaki namanya arteri. Penyumbatannya disebut aterosklerosis, ya. Oke ya. Seperti ini. Jadi ingat kalau di otak stroke, tapi kalau di jantung, penyakit jantung, kalau di kaki namanya penyakit arteri perifer. Ya. Anda lihat ya, ini ginjal Anda, di pinggang Anda ini kan ada ginjal. Ya. Jadi Anda bisa lihat ya, ini ada pembuluh darah merah dan biru. Biru itu kembali ke atas, merah dari atas ke bawah ini. Dari jantung ke ginjal. Nah, pembuluh darah merahnya ini kalau kesumbat ya ginjalmu nggak bisa kerja. Ini saya kasih contoh ya. Saya perbesarkan. Ini arteri yang masih bersih, yang ini arteri tersumbat separuh, setengah. Nah, kalau sudah full gini bagaimana? Ya, ya masalah ginjal nanti ya. Karena itu saya harapkan tetap hindarin lemak jenuh, margarin, kek dikurangin ya. Saya harapkan Anda mengerti ini ya. Nah, ini sumber-sumbernya tadi kita pelajari ya, lemak-lemaknya sate, jangan satenya boleh. Jeroan-jeroan, saya ulangi lagi, jangan dimakan ya. Jangan dimakan. Kemarin itu ada saya siaran di radio ada yang bilang, "Oh, tapi enak Pak Yu." Waduh, jangan ya, nanti daripada Anda saya larang nggak mau, nanti kalau saatnya tiba, karena ini ada gejalanya, sampai bertahun-tahun. Jangan biarkan yang melarang rumah sakit, nanti nggak enak ya, sakit semua, bayar, dan aduh banyak yang terganggu nanti pekerjaan Anda. Karena itu, ikuti aja saran-saran ini ya. Kuah-kuah, kaldu-kaldu, lemak-lemak gini jangan, ya. Kalau mau makan soto daging, ya sekali-sekali dagingnya, lemaknya jangan.
telurnya nggak usah pakai lah ya, kalau mau makan telur ceplok, ya telur ceplok sendirian, kalau sudah digabung jenuh begini, nggak usah, ya kaldunya ini mengandung purin, nanti lain kali akan saya bahas tentang asam urat. Lalu trans fat, ini margarin ya, kue Bandung, apa-apa jangan banyak-banyak, ya 1 potong, 2 potong ya, saya kalau pingin gitu aja, pesen itu ya, jarang sekali saya. Itu pun kalau sudah enak sekali itu pun 1 potong, ya 2 potong paling banyak, itu pun saya bayar dengan olahraga. Nanti Anda lihat ya, sekali lagi lihat di kolesterol itu, materi kolesterol yang saya jelaskan di YouTube channel saya Yono Sunardi TV, di situ saya bahas, paling nggak lari itu meningkatkan kolesterol baik. Ya ini, seperti ini. Ya, kue tar, chip, apapun ini mengandung trans fat, ya trans fat ini sama, menyumbat juga ya, meningkatkan kolesterol jahat, otomatis terjadi aterosklerosis. Ini buku-buku saya yang berhubungan dengan materi ini, dislipidemia dan healthy eating. Lalu juga buku Sehat dan Panjang Umur, dan Nutrisi dan Imunitas, dan Aku Bisa Sembuh. Anda bisa ikuti saya di Yono Sunardi TV dan Instagram saya. Ya, tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan materi ini sudah selesai. Sekarang saya akan tutup dengan ringkasan. Intinya satu, kolesterol yang tinggi itu dari lemak jenuh. Ya, walaupun yang menghasilkan tubuh tetap ingat ya, apa yang Anda makan jenuh itu akan menghasilkan berikutnya itu yang lemak jahat. Yang kedua, harus olahraga. Lalu makan ikan ya, alpukat ya. Terus jangan makan lemak-lemak jenuh terus-terusan. Terus jeroan itu ya, jeroan jangan. Sekali lagi saya bilang jangan. Ya, itu saran saya sih. Kan sebagai saran saya aja supaya Anda sehat. Ya. Ikuti selanjutnya seri-seri kesehatan saya ya. Hanya di YouTube channel saya Yono Sunardi TV dan Instagram saya. Salam sehat.